Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sartika Indah Paraswati dengan NIM 40123-11114. Saya merupakan mahasiswi dari kelas 4E, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai hukum pemerintahan daerah. Baik, menjelaskan materi mengenai hukum pemerintahan daerah, pastinya teman-teman akan mempertanyakan, apa sih pemerintahan daerah itu? Nah, definisi pemerintah menurut Utrecht merupakan meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berwenang mengatur dan menjalankan pemerintahan, yang dimana badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini memiliki wewenang yang masing-masing berbeda tetapi saling berkaitan. Kemudian pemerintahan daerah dalam arti luas melibatkan kepala daerah dan DPRD, sedangkan dalam arti sempit hanya kepala daerah. Lalu, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimana undang-undang ini mendefinisikan pemerintahan daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan memperhatikan kekhususan daerah dalam NKRI. Nah, kemudian kita masuk ke otonomi daerah, yang dimana otonomi daerah ini pengertiannya dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama oleh Ateng Syafruddin, yang dimana menurut Ateng Syafruddin, otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Bagir Manan, otonomi daerah merupakan kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah mengatur sebagian urusan. Lalu yang ketiga, menurut Kuntara Magnar, yang dimana mengemukakan bahwa otonomi daerah merupakan implementasi demokrasi di daerah. Lalu yang terakhir, menurut Indra Perwira, yang dimana mengemukakan bahwa otonomi daerah merupakan wujud pelaksanaan dari demokratisasi di daerah. Nah, mungkin bisa disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diberikan oleh pemerintah pusat. Lalu, mengenai otonomi daerah ini juga diatur tersendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18B ayat 1, yang dimana mengemukakan dan menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Lalu kita beralih ke tujuan dari otonomi daerah. Apa sih tujuan dari otonomi daerah itu? Nah, otonomi daerah itu memiliki tujuan. Yang pertama, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pengembangan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan serasi pusat dan daerah dan antar daerah. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat setempat. Dan yang kelima, menumbuhkan prakarsa, kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Tujuan-tujuan dari otonomi daerah ini hadir karena otonomi daerah dilakukan secara pisah-pisah sesuai dengan daerahnya masing-masing, dan di mana otonomi daerah juga memberikan kesempatan bagi daerah masing-masing untuk mengembangkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia di masing-masing daerahnya. Lalu, prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama itu ada memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman daerah. Yang kedua, otonomi luas dan utuh di kabupaten atau kota, otonomi terbatas di provinsi. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi harus sesuai konstitusi, menjaga hubungan pusat dan daerah, dan antar daerah. Yang keempat, memperhatikan kemandirian daerah otonom, tidak ada lagi wilayah administratif di kabupaten atau kota. Kemudian, meningkatkan peran dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran. Dan yang terakhir, asas dekonsentrasi di provinsi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur. Nah, apa aja sih asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah? Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat 3 asas,
yang digunakan. Yang pertama itu asas desentralisasi, yang kedua asas dekonsentrasi, dan yang ketiga asas tugas pembantuan. Yang dimana asas desentralisasi merupakan penyerahan urusan dari pusat ke daerah otonom. Dan yang kedua itu asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan urusan dari pusat ke pejabat vertikal di daerah, contohnya gubernur maupun pejabat-pejabat lainnya. Dan yang ketiga itu asas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pusat ke daerah otonom atau dari provinsi ke kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal, karena tidak semua urusan pemerintahan dapat desentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas masyarakat, dan tuntutan demokratisasi. Di Indonesia sendiri, desentralisasi diatur melalui berbagai undang-undang, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, hingga revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Lalu lebih lanjut juga dijelaskan pada pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Desentralisasi sendiri memiliki beberapa dimensi. Yang pertama itu desentralisasi politik, yang dimana desentralisasi politik ini mengembangkan demokrasi di tingkat lokal, lalu masyarakat bebas memilih pemimpin. Dan ketiga, penguatan lembaga lokal seperti DPRD, partai politik, dan civil society. Dan yang terakhir, meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas. Lalu yang kedua, ada dimensi desentralisasi fiskal, yang dimana ciri-cirinya yang pertama, transfer keuangan dari pusat ke daerah. Yang kedua, kemampuan daerah untuk self-financing. Dan yang ketiga, daerah menetapkan penerimaan pajak, retribusi, dan pendapatan bukan pajak. Yang keempat, pembiayaan bersama dengan swasta, penyertaan modal, dan pinjaman lokal. Lalu yang ketiga ada dimensi desentralisasi administrasi, yang dimana ciri-cirinya yang pertama, delegasi kekuasaan atau kewenangan atau urusan pemerintahan dari pusat ke daerah. Yang kedua, menekankan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan. Yang ketiga, penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik oleh daerah. Yang keempat, daerah lebih banyak berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, dalam desentralisasi ini sendiri juga terdapat dua macam desentralisasi. Yang pertama itu desentralisasi simetris dan yang kedua desentralisasi asimetris. Yang pertama kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai desentralisasi simetris, yang dimana ciri-cirinya yaitu penerapan otonomi yang seragam untuk semua daerah. Jadi, otonomi yang diterapkan dalam semua daerah itu sama atau seragam, tidak ada yang membedakannya secara khusus. Terus yang kedua, prinsip sama dan sebangun, yaitu semua daerah memiliki kewenangan yang kurang lebih sama tanpa adanya perbedaan yang signifikan. Lalu yang ketiga, itu dimana merupakan kritik terhadap desentralisasi simetris ini, karena desentralisasi simetris ini mengakibatkan pengabaian terhadap perbedaan karakteristik, potensi, dan kebutuhan antar daerah. Lalu yang kedua itu ada desentralisasi asimetris, yang dimana ciri-cirinya yang pertama memberikan kewenangan khusus yang berbeda-beda pada daerah tertentu. Yang kedua, prinsip tak sama dan tak sebangun, atau kewenangan disesuaikan dengan kekhususan daerah, yang dimana hal ini menyebabkan adanya beberapa daerah yang memiliki otonomi yang khusus atau istimewa. Contohnya seperti daerah khusus Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta, lalu ada daerah seperti Provinsi Aceh dan Provinsi Papua yang memiliki undang-undang khusus yang mengatur terkait kekhususan dan keistimewaan dari daerah tersebut. Lalu tujuan dari desentralisasi asimetris ini merupakan menyelesaikan masalah hubungan pusat daerah, juga menjaga integritas nasional dan mengakomodasi keistimewaan daerah. Dan desentralisasi asimetris ini mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi yang tidak harus seragam di semua wilayah. Lalu kita lanjut ke otonomi khusus atau otonomi asimetris, yang dimana hal ini sama dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai desentralisasi asimetris.
yaitu daerah istimewa atau daerah khusus memiliki hak otonomi khusus. Lalu otonomi khusus adalah pemberian otonomi dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan stabilitas integritas atau integrasi, yang dimana biasanya otonomi khusus diberikan sesuai dengan perbedaan atau mungkin adanya sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berbeda, baik secara historis maupun geografis dari suatu daerah, sehingga diberikan predikat sebagai daerah khusus atau daerah istimewa. Contohnya seperti daerah Papua, Aceh, Yogyakarta maupun daerah khusus Jakarta. Lalu kita masuk ke aspek-aspek desentralisasi dan dekonsentrasi, yang dimana kedua asas ini kadang saling berkaitan dan mungkin banyak orang yang sulit membedakan antara dua asas ini. Nah, aspek dari desentralisasi sendiri itu yang pertama ada transfer wewenang atau authority kepada daerah otonom. Yang kedua, mencakup pembuatan kebijakan dan pelaksanaan. Yang ketiga, diserahkan kepada satuan politik daerah otonom. Yang keempat, muncul lembaga representatif lokal yang dipilih wilayah dengan jangkauan yurisdiksi tertentu. Yang keenam, ada otonomi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Yang ketujuh, keputusan pejabat daerah tidak bisa langsung dibatalkan pusat. Yang kedelapan, hubungan organisasi antar pusat dan daerah otonom. Nah, kemudian kita masuk ke aspek dari dekonsentrasi sendiri. Dekonsentrasi ini yang pertama, delegasi wewenang kepada pejabat pusat di daerah. Yang kedua, hanya pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, diserahkan kepada pejabat pusat yang ditunjuk di daerah. Yang keempat, muncul aparat pusat yang ditunjuk. Yang kelima, wilayah administratif dengan jangkauan tertentu. Yang keenam, wilayah administratif tanpa otonomi kebijakan. Yang ketujuh, keputusan pejabat lokal bisa dibatalkan pejabat atasan. Yang kedelapan, hubungan intraorganisasi antara pejabat pusat dan bawahannya. Kemudian tadi kita menyebutkan bahwa asas itu ada 3, dan yang ketiga itu adalah tugas pembantuan. Nah, dasar pertimbangan dari pelaksanaan tugas pembantuan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, keterbatasan kemampuan pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, sifat urusan yang sulit dilaksanakan tanpa keterlibatan daerah. Yang ketiga, perkembangan kebutuhan masyarakat yang membuat urusan lebih efektif jika dilaksanakan oleh daerah. Kemudian kita lanjut ke materi mengenai cara penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. Itu terdapat 2 cara. Yang pertama, ultra vires doctrine, dan yang kedua, open end arrangement atau general competence. Nah, ultra vires doctrine ini merupakan penyerahan wewenang yang dimana pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah secara terperinci satu persatu, yang dimana daerah otonom hanya boleh menjalankan wewenang yang spesifik diserahkan tersebut, sedangkan sisa wewenang tetap menjadi milik pemerintah pusat. Nah, sedangkan open end arrangement ini di mana penyerahan wewenang dilakukan dengan cara daerah otonom diberi kebebasan untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan di luar kewenangan yang dimiliki pusat. Artinya, daerah dapat mengelola urusan berdasarkan kebutuhan dan inisiatif sendiri tanpa batasan rinci dari pusat, dengan ketentuan bahwa urusan yang bukan kewenangan pusat adalah kewenangan daerah. Singkatnya, ultra vires doctrine adalah penyerahan wewenang yang terperinci dan terbatas, sedangkan open end arrangement merupakan memberikan keleluasaan lebih luas kepada daerah untuk mengatur urusan di luar kewenangan pusat. Kemudian, dengan adanya penyerahan wewenang yang dilakukan, maka pastinya ada urusan atau kewenangan yang diberikan dari pusat ke daerah. Nah, urusan tersebut disebut sebagai urusan pemerintahan, yang dimana klasifikasi urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama urusan pemerintahan absolut, yang kedua urusan pemerintahan konkuren, dan yang ketiga urusan pemerintahan umum. Lebih lanjut dijelaskan, yang pertama urusan pemerintahan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal, nasional, serta agama. Nah, urusan pemerintah absolut ini hanya merupakan kewenangan dimiliki oleh pusat, tidak dimiliki oleh daerah. Kemudian yang kedua,
itu merupakan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dalam konkuren ini meliputi yang pertama, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ketentraman dan ketertiban umum, perumahan rakyat, perlindungan masyarakat dan sosial. Yang kedua, pelayanan dasar seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, lingkungan hidup, pertanahan, administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat desa, komunikasi dan informatika, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta penanaman modal. Dan untuk urusan pemerintahan pilihan yang bersifat fakultatif dan diserahkan kepada daerah sesuai kemampuan dan kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga yaitu urusan pemerintahan umum, merupakan urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan oleh gubernur dan bupati atau wali kota sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Contohnya adalah pengelolaan administrasi pemerintahan umum di daerah. Nah, kemudian kita lanjut ke prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan ini dibagi antara pusat dan daerah berdasarkan prinsip konkuren, yaitu ada urusan yang menjadi kewenangan bersama dan ada urusan yang menjadi kewenangan masing-masing. Jadi konkuren ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat kewenangan yang dimana itu merupakan milik bersama antara pusat dan daerah, tetapi juga merupakan kewenangan masing-masing yang hanya bisa dilakukan oleh pusat dan juga hanya bisa dilakukan oleh daerah. Kemudian, kewenangan daerah provinsi yang lebih khusus, contohnya seperti kewenangan daerah provinsi yang bercirikan kelautan, yang dimana provinsi dengan wilayah laut memiliki kewenangan khusus terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu terdapat kriteria urusan pemerintahan pusat, yang dimana hal ini diatur atau kriterianya mencakup 1. Lintas daerah provinsi atau lintas negara. Yang kedua, lintas pengguna daerah provinsi atau lintas negara. 3. Lintas manfaat atau dampak negatif daerah provinsi atau lintas negara. Yang keempat, lebih efisien jika dikelola pemerintah pusat. Dan yang kelima, berperan strategis bagi kepentingan nasional. Nah, kita sudah berada di penghujung materi yang akan saya berikan pada hari ini, yang dimana terdapat beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini, yaitu otonomi daerah di Indonesia yang diatur melalui berbagai undang-undang dan undang-undang dasar 1945 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokrasi, serta menjaga keutuhan NKRI. Pelaksananya didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, yang masing-masing memiliki ciri khusus, dan juga terdapat urusan-urusan pemerintahan yang telah diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin sekian materi dari video pembelajaran ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video pembelajaran yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua.